dengar dari kawan saya itu yang kebetulan warga sekitar sini juga. Di sini katanya ada sosok perempuan yang cantik sekali. Oh, cantik sekali ya. Iya, katanya dia bilang kayak begitu. Makhluk seperti apa, dalam artian gaib atau seperti apa, Mas? Ya, yang pastinya itu gaib. Oh, gaib ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Sehat selalu. Oke, balik lagi di channel Solo Project bersama saya Safisan kali ini ya. Dan tetap dengan Mas Beng, dan kali ini kita ada Mas Hafi. Iya. Nah, kali ini di segmen baru yaitu ngobrol perihal misteri. Untuk awalan, kenapa ataupun bagaimana ataupun apa yang kita upload hari ini, mungkin ada rekomendasi atau cerita yang didapat oleh Mas Hafi ya, Mas Hafi ya, yang didapat dari cerita warga setempat seperti itu. Mungkin bisa sedikit menceritakan sedikit ke sobat Solo di rumah. Mungkin ceritanya seperti apa? Silakan. Kalau saya dengar dari kawan saya itu yang kebetulan warga sekitar sini juga. Di sini katanya ada sosok perempuan yang cantik sekali. Oh, cantik sekali ya. Iya, katanya dia bilang kayak begitu. Makhluk seperti apa, dalam artian gaib atau seperti apa, Mas? Ya, yang pastinya itu gaib. Oh, gaib ya, Mas. Makanya jadi penonton juga biar tahu lah. Iya, biar tahu. Terus ada lagi mungkin ada gangguan atau? Ya, kalau yang saya rasakan pertama kali lewat daerah sini itu sebetulnya bukan hanya satu, tapi sebetulnya ada banyak di sini. Oh, ada banyak ya, Mas? Iya. Oh, cukup untuk awalan cukup segitu lah. Jadi dari cerita tersebut Mas Hafi pengen menceritakan ke Sobat Slow untuk lebih mengetahui seperti apa dan bagaimana sih cerita sebenarnya. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut atau dikuak oleh kami atau kita di sini melalui penerawangan metafisika. Oke, langsung ke Mas Beng ini, Mas. Mungkin dari sedikit cerita dari Mas Hafi sendiri, menurut Mas Beng itu seperti apa sih? Atau bagaimana tanggapan Mas Beng? Ya, Mas, ini kan ada di sebuah sekolah. Ya, sebuah sekolah, Mas. Sebuah sekolah di sini kan, yang mungkin dari cerita Mas Hafi tadi kan ada sosok perempuan cantik katanya kan. Ya, mungkin sering menampakkan diri, mungkin dari warga sekitar juga kan. Iya. Ya, bisa nanti kita panggilin untuk berkomunikasi sebentar tentang keberadaan dia di sini gitu kan. Tapi sebenarnya kan dilihat tuh banyak sekali, Mas, di sini. Oh, banyak sekali ya, Mas. Sekali, bukan cuma satu itu aja kan. Tapi yang lebih dominan atau sosok tersebut atau seperti apa, Mas? Kalau mungkin bisa dilihat lagi. Yang lebih dominan itu sebenarnya itu ada kayak sosok anak kecil banyak di sini. Anak kecil. Terus pocong juga ada. Terus yang sering menampakkan diri tuh yang wanita itu. Mungkin lebih kayak menunjukkan eksistensinya, Mas ya. Eksistensinya ya, lebih gitu ya. Ya, boleh dibilang kayak gitulah kurang lebihnya. Ya, apa namanya? Ya, ini kan sering menampakkan diri. Iya. Terus banyak orang juga mungkin sering ketemu juga kan. Ya, di situ kan kita nggak tahu maksud dan tujuan perempuan tadi. Iya. Ya, kayak makhluk halus tadi kan. Ya, di situ mungkin nanti kita menelusuri kenapa sering menampakkan diri, kenapa sering lalu-lalang di sini gitu kan. Kalau dilihat itu kan nggak cuman wanita itu, tapi juga ada pengawalnya di situ. Pengawal. Berarti sosok ini kayak semisal penguasa seperti itu atau seperti apa, Mas? Mungkin bukan penguasa. Ya, nanti kan kita telusuri lagi. Jadi kita tanya. Nah, penguasa itu kan banyak, Mas. Banyak. Ya, kan. Di sini kan banyak. Yang mungkin ada yang di pojok-pojok sana kan juga banyak kan. Ya, bisa kita kemudian sebentar, Mas, biar apa namanya kita tidak salah paham di sini. Karena setiap pendapat orang juga berbeda-beda gitu kan. Mungkin sambil Mas Beng berkomunikasi dengan yang bersangkutan, kita sambil menunggulah seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Monggo.
gimana Mas dari cerita tadi? Ya. Ini kan apa kita panggil sebentar gitu Iya. kan untuk berkomunikasi. Sebenarnya dia ini kan nggak asli dari sini Mas, Bukan asli dari sini bukan ya? dari sini, Jadi pendatang ya Mas ya? pendatang. Karena rumahnya kayak udah rusak. Rumahnya kalau nggak salah insya Allah di arah sana. Oh, lebih ke arah selatan ya Mas ya? Ada sebuah kayak boleh dibilang itu kayak perbukitan gitu kan. Mungkin banyak pohon-pohon juga banyak ditebang untuk apa namanya ya kebutuhan manusia juga kan. Ini kayak soalnya kan dirusak jadinya, terus dia pindah Cari tempat. dia tuh kayak anak seorang putri sebenarnya. Oh, lebih kayak seorang putri. Seorang putri. Maksudnya itu anak dari seorang raja atau gimana itu Mas? Kalau raja ada juga raja, tapi kan rajanya ini sudah udah pergi Udah nggak di sini sama lagi ya? istrinya, terus anaknya ini kan juga apa namanya kayak cari tempat sendiri gitu. Oh, Ini ada kemauan anaknya ini ada kemauan, aku pengen apa namanya kayak mandiri. kayak mandiri gitu kan, pengen cari tempat yang mungkin bisa menghibur aku di sini gitu kan, ya mungkin arahnya juga sekitar sini gitu. Oh, lebih ke situ Ya, jadi. sebelum bangunan ini atau sekolah ini Didirikan. didirikan sudah ada di sini Berarti jauh-jauh hari ya Mas? jauh-jauh hari. Bukan yang setelah bangunan ini ada baru Kesini. ke sini, tapi Iya. malah sebaliknya. Malah Ya kan kita tanya tadi kenapa kok sering menampakkan kayak apa namanya wujudnya ada sosoknya yang kecantik atau apa, memang dia menunjukkan aku sering main di sini. Oh, lebih sering main ke sini. Biar orang tuh bisa menghormati wilayah dia di sini gitu. Oh, Kalau mengganggu enggak ada mengganggu. Jadi kayak ada, saya tangkap cerita sih Mas. Sosok tersebut itu biasanya menampakkan diri dengan muka yang jelek. bukan jelas, kayak gak beratnya bukan, kalau jelek terlalu ngasar. Nah, lalu yang Kayak gimana ya, mungkin rusak lah kayak gitu. Oh, rusak. Itu apakah benar beliaunya atau ada sosok lain yang seperti itu gitu loh Mas? Ada sosok lain Mas. Sosok lain malah Mas. Itu boleh dibilang itu sosok jin perempuan. Jin perempuan. Atau kuntilanak gitu kan, itu dari luar. Oh, malah berarti sosok yang mungkin dari yang saya tangkap ya Mas. Ya. Sosok tersebut menampakkan diri dengan tampilan yang rusak, akhirnya membuat image dari sosok anak putri ini jadi rusak kayak gitu. Atau Ya, gimana boleh Mas? jadi. Kalau munculnya seorang putri ini kan nggak tiap hari. Iya. Jadi ada hari tertentu. Tapi kalau tiap hari menampakkan diri itu bukan dianya, tapi ada sosok lain. Oh, sosok lain malah. Ya, yang dibilang tadi kuntilanak tadi. Kayak kalau putrinya tadi itu pasti cari hari-hari tertentu yang mungkin ingin bermain. Kan kalau ditelusuri Mas, Iya. itu rumahnya tuh bukan di sini. Ini aula bermain. Oh, berarti cuma ini aula bermain ya Mas? Aula bermain. Jadi lokasi atau rumahnya itu bukan di sini malah. Iya. Ini kan sekolah Mas. Ya, dia juga kan kayak lihat anak-anak sekolah itu kan senang, dan anak kecil juga kan senang mau belajar, mau apa, itu kan kayak aktivitas manusia tuh dia senang. Jadi ya senang aja lihat anak kecil gitu. Oh, lebih ke situnya. Jadi anggapan atau image masyarakat ke sosok tersebut ternyata salah gitu Mas ya. Lebih kayak kan dari cerita yang dipaparkan Mas Safi kan ada penampakan sosok perempuan. Jadi mungkin lebih karena tadi kita bahas ada sosok yang lain atau kuntilanak tadi, akhirnya persepsi jeleknya malah ikut ke putri tersebut. Iya. Oh, jadi seperti itu. Jadi mungkin dari situ apakah gini Mas, agak bingung jadi agak, karena yang saya tangkap kan ada banyak ya Mas. Jadi Iya. apakah sosok yang lain selain putri dan kuntilanak tadi juga ikut berperan dalam artian mengganggu atau berinteraksi seperti pocong tadi ataupun yang lainnya Mas? Yang sering mengganggu sebenarnya nggak mengganggu, cuman kan kayak pocong atau kuntilanak tadi ini kan kayak pendatang juga. Pendatang juga. Oh, Ya. pendatang juga.
dari arah sana, apa namanya, kayak hutan. Di sana kan ada kayak hutan lah. Hutan. Oh, jadi kayak dia kesini juga ingin bermain juga. Soalnya kan sini kan katanya masnya Aula taman bermain, bermain. aula bermain. Jadi hampir sama mungkin. Atau seperti apa? Kalau tujuannya beda. Beda malah. Saya Nah, beda. kalau Putri tadi tujuannya kan untuk bermain. Iya. Tapi kalau untuk apa kayak apa pocong atau kuntilanak tadi ya, anak kecil tadi kan itu auranya kan negatif. Negatif ya, Jadi masih negatif. tujuannya pasti untuk menakuti manusia. Menakuti. Oh. Biar apa namanya, manusia itu takut. Terus kayak ini misalkan tempatnya ada kamar mandi misalkan, terus ada wujud sosok mungkin pocong, otomatis kan Takut. kalau orang nampak kan juga nggak berani lagi ke situ. Jadi kayak dibuat rumah gitu. Oh, jadi lebih dominan malah ke negatif ya Pak, untuk sosok yang lain tadi. Iya. Jadi kalau Putri itu sosoknya positif ya, auranya Positif. itu positif. Berarti Putri itu dengan sosok yang lain itu nggak ada sangkut pautnya, Nggak ada mas, nggak ada. nggak ada. Sosoknya kan Putri ini kan pakai baju putih, gitu Iya. kan. Ya dibilang cantik, ya ada cantiknya, ada manisnya, ada imutnya kan, namanya Putri kan. Tapi simbolnya itu pakai kayak ikan bunga di sini. Oh, ya khas Putri banget lah Ya, gitu. Putri zaman dulu. Jadi kayak persepsi yang disebutkan atau dipaparkan Mas Safi ternyata malah berbeda dari kenyataannya. Dari kenyataannya. Jadi kan dari mungkin sosok yang diceritakan berinteraksi dengan masyarakat itu lebih sosok yang kuntilanak seperti itu. Akhirnya membuat image jelek di tempat ini kayak gitu Mas ya. Dalam artian untuk sosok Putri juga mungkin, atau lebih enaknya gimana Mas kayak gitu. Gini mas, ada Iya. juga yang nampak seorang Putri tadi, Iya. ada juga nampak yang kayak kuntilanak Kuntilanak tadi. tadi. Jadi mungkin yang kebetulan nampak Putri tadi, ya mungkin orangnya itu kan bersih mungkin kan, Oh. nah, istilahnya baik gitu kan. Tapi kalau yang nampak kuntilanak tadi ya mungkin orangnya juga ya kurang baik lah. Kurang baik. Kurang beruntung. Jadi sosok dalam artian yang bisa dilihat atau nampak itu tergantung orangnya juga Mas ya. Tergantung orangnya, milih juga. Milih juga. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa melihat atau Putri menyaksikan tersebut. Ya, Hmm. kan Putri tadi kan apa namanya, kalau main ke sini kan Iya, ada hari tertentu. hari-hari tertentu. Nah, terus mungkin kita ada orang lewat atau apa terus nampak, ya mungkin rezekinya ketemu. Rezekinya di. Hmm. Menyinggung masalah beliaunya ke sini atau bermain di sini. Pasti kan karena sosok Putri, apakah ada suara-suara seperti biasanya gamelan ataupun seperti apa, ataupun ada yang lain mungkin untuk, kan biasanya kalau di tempat-tempat yang terkenal angker ataupun wingit kita gitu kan pasti ada persepsi ataupun pandangan bahwa di situ ada kayak gamelan berbunyi kayak gitu. Mungkin ada di sini Mas ketika Putri itu datang kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ya, kalau suara-suara itu kan dari rumahnya Putri tadi. Oh, rumahnya Putri. Bukan, Pak. ini kan aula bermain, Iya, bukan aula bermain. bukan apa namanya, bukan rumahnya. Jadi berbeda ya Mas. Berbeda. Kalau rumahnya mungkin bisa jadi kayak dayang-dayang juga banyak kan. Dan mungkin juga kan ada acara pesta. Ya, pesta pasti gitu. Di rumahnya, bukan di Tempat arah ini. sini. Nah, kita kan meluruskan. Kadang yang nampak mungkin Putri cantik ya betul, tapi kan juga nggak tiap hari. Oh, nggak tiap hari. Nah, tapi yang nampak kayak perempuan apa jelek-jelek itu ya itu dari yang dari luar ingin jahil atau mengganggu manusia. Di persepsinya kan kak sekolahnya kan kayak jadi kurang, wah soalnya angker katanya. Nah, gitu. Iya. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Ya, lebih. Padahal di sini juga enak, dalam artian di tempat belajar juga otomatis Iya. kan pasti ke arah yang positif kayak gitu. Jadi untuk hal-hal yang mungkin penampakan seperti itu sebagai pribadi manusia seenggaknya jangan takut lah seperti itu ya Mas ya. Iya. Tapi masalahnya gini Mas, Gimana, soalnya Mas? kalau malam itu kan kayak tempat sekolah itu kan kalau malam pasti kosong dan sepi, apalagi lampunya kan dimatikan. Nah, Itu biasanya kan pasti ditempatin makhluk yang datang dari luar kayak Iya. gitu kan, makhluk gaibnya contohnya. ya Ya bisa wujud apa aja kan, nggak cuma pocong, nggak cuma kuntilanak, tapi bisa apa aja, kayak termasuk jin atau gimana kan. ya mungkin bisa juga sih kayak gitu. Tapi ya tergantung dari kan pribadi masing-masing juga sih. Kita takut apa enggak kayak gitu kan. Kalau kita takut ya pasti
nggak berani kesini ya kayak nggak gitu. berani. Kalau kita biasa aja ya dan malah nggak takut ya, mereka malah takut sendiri malah kayak gitu Oh kan iya. jadinya. Mungkin ada dari Mas Safi, mungkin dari cerita itu adakah cerita yang lain kayak gitu, mungkin dari yang ditangkap Mas Safi mungkin. Dari warga sekitar ya. Ya mungkin dari warga sekitar juga. Dari warga sekitar kayaknya sih nggak ada, cuman itu aja sih. Cuman kan yang saya dengar dari cerita lah, dia kan punya anak kecil ya umur 6 tahun, dia itu berani kesini. Kayak udah terbiasa kayak gitu loh, mundar mandir sana sini bawa handphone, main wifi di sekolah sini kan. Tapi malah anaknya yang udah usia 17 tahun malah nggak berani kesini lah, anaknya kan di situ tuh. Oh, mungkin lebih kayak karena anak kecil lebih bersih mungkin Mas ya. Lah bersih kan, malah seharusnya kan dia lebih sensitif dengan hal-hal yang seperti itu kan ya. Yang dewasa malah takut padahal dia itu anak pesantren. Nah, kalau itu udah pribadi masing-masing ya Mas. Jadi kalau menyangkut masalah itu Nyali kan kan ya ya, walau soalnya. alam kayak gitu. Iya. Mungkin dari Mas Bang sendiri ada tambahan mengenai sosok ataupun lokasi ini lah seperti itu. Kalau tambahan sedikit Mas, Iya. nggak banyak kan. Iya. Yang kalau ketakutan kan dari diri kita sendiri sebenarnya. Kalau kita istilahnya mau apa kan harus berdoa, misalnya mau kencing atau mau apa ya pasti kan berdoa dulu. Kalau kita mau belajar juga kan pasti dianjurkan guru juga berdoa supaya kan ya aman gitu kan. Ya kalau kita lewat sekolah mungkin nampak gelap atau nampak nggak ada lampunya, ya cukup baca doa dalam hati gitu aja. Jadi ataupun hati Mas, jangan sampai takut ya gitu ya. Betul. Terus kalau dari penghuni sini yang paling dominan itu apa sini ya? Anak kecil. Anak kecil. Kalau anak kecil berarti kan nggak ada sesuatu yang mau disampaikan ke kita kan? Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan ke kita buat dari mereka itu? Iya, kalau namanya anak kecil kan pasti bermain. Yang apa namanya, macam makan kawan lari gitu kan, berkejaran. Bukan, maksudnya kalau pesan dari mereka buat kita ada apa enggak kira-kira? Namanya anak kecil kan nggak bisa ngasih pesan sama manusia. Kalau dari Putri nggak ada? Ya itu tadi, kita biar nggak salah paham bahwa yang sering nampak apa tiap hari atau sering nampak yang berwajah jelek itu bukan dia, tapi sosok lain. Kalau dia memang asli cantik gitu. Iya. Kalau memang kebetulan pas kita apa namanya lewat terus apa namanya nampak sosok cantik yang wujudnya kayak orang lebih seperti itu tadi kan. Ya itu kan pakai apa namanya kayak pengawal juga. Oh, dia bawa pengawal, nggak sendirian ya? Selir, itu. Ya itu ya beliau gitu. Ini tempat ya senang aja main di tempat sini, senang. Jadi kalau dilihat dengan mata batin, tempat ini seperti lebih ke taman ya Mas, tamannya sangat indah gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kayak taman yang luas dengan banyaknya pepohonan atau pohon-pohon besar dengan bunga, mungkin air juga, sumber air kayak gitu Mas ya. Kalau mungkin kita membahas masalah taman gitu loh. Iya, kita lihatnya di sini kan di sini kan sekolah. Nah, terus juga banyak anak-anak. Nah, juga. itu. Jadi lebih fokusnya itu ke anak-anak. Senang melihat anak-anak kecil gitu kan. Apalagi kalau anak apa? Usia-usia masih belum balik kan juga kan jiwanya masih bersih. Gitu kan. Nah, jadi lebih putrinya lebih suka seperti itu untuk melihat anak-anak kecil, keceriaan anak-anak gitu kan, bermain itu kan, bercanda-canda sama kawan, itu senang dia, kayak hiburan. Karena anak kecil kan biasanya masih pikirannya masih kebermain tanpa beban lah kayak gitu. Artian untuk hal-hal yang negatif jarang ataupun nggak mungkin ya gitu kan. Nggak mungkin lah, masih polos lah polos. Ya itu. Kayak kamu ya masih polos itu. Kalau saya masih abu-abu Mas, sudah abu-abu. Ini bajunya kok merah? Ya karena ini sponsor Mas. Dari 7 Egg Mas. Jadi ini kaos dari 7 Egg Mas. Oh, 7 Egg ya. Oh, saya nggak dikasih Mas. Kalau ini nanti ya minta sama yang brandnya aja Mas ya. Yang bersangkutan. Jadi gitu Sobat Slow. Untuk tempat ini ataupun cerita yang di sini ternyata berbeda dari kenyataannya kayak gitu kan. Dari penampakan dari tempat ini ternyata bukan dari sosok putri tersebut. Dari memang ada penampakan, cuma cenderung ke baik lah seperti itu, positif artinya gitu. Jadi tempat ini kalau dilihat dari mata batin merupakan taman yang sangat indah karena juga di tempat ini juga sekolahan
yang ya untuk belajar lah. Jadi ya janganlah kita berpikir jelek dengan tempat ini kayak gitu sih. Iya Mas ya. Iya Mas. Jadi kalau tempat bermain, tempat belajar otomatis positif kayak gitu iya. kan. Kalau udah gini kan udah jelas kan, udah dijelaskan Iya. sama Mas Beng tadi kan. Karena kalau mungkin tadi belum dijelaskan pasti kan mikirnya wah ini tempat ini kok auranya kayak gini kan ya. Kayak gitu. Padahal enggak ternyata. Padahal kenyataannya nggak seperti itu kan Padahal ya. kalau dilihat sangat indah di sini gitu. Iya. Jadi ya seenggaknya hilangkanlah persepsi negatif ya kayak gitu kan. Iya. Masukkan persepsi positif kayak gitu agar perjalanan kehidupan juga enak. Makan pun jadi enak kayak gitu Mas ya. Iya, tidur pun enak. Mungkin dari Mas Beng ada tambahan sebelum kita menutup segmen ini Mas. Ya tambahan cuma jaga kebersihan. Kebersihan. Nah, kebersihan dari sekolah ini kan kadang kan kita apa namanya? Ya kan tadi kita kan kesini gitu Iya. kan, kenapa daun-daun banyak berserakan juga kan? Ya kurang lebih ya dijaga kebersihan, ditingkatkan. Ditingkatkan kebersihannya juga. Itu aja. Gitu aja. Ya, Mungkin karena kebersihan sebagian daripada iman ya, Betul udah tahu. sekali. Ya jadi mungkin dari pesan Mas Bang kayak gitu, mungkin dari Mas Hafiz sendiri Ya, ada gambaran lebih ataupun pesan atau yang ditangkap lah kayak gitu dari obrolan kita. udah kayaknya udah cukup ya, udah nggak Udah ada. meluruskan ya persepsi. Nah, yang penting udah lurus, udah paham, udah mengerti kan. Nah, Jadi itu sih. Tadi sampai lupa, lokasi ini berada di masih tetap di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ya gitu. Dan untuk lokasi persisnya cari sendiri ya. Oke, untuk segmen kali ini mungkin cukup sekian. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan ataupun cerita mengenai hal-hal di luar nalar atau hal-hal metafisika, mungkin bisa kirim DM lewat IG-nya Solo Project ataupun bisa lewat komentar. Nanti kita akan bahas ataupun kita jawab pertanyaan dari kalian. Seenggaknya untuk meluruskan lah, seperti itu ya Mas ya. Insya Allah. Ya. Mungkin itu saja sih untuk segmen kali ini. Tetap ikuti ataupun subscribe channel Solo Project dan ikuti Instagram Solo Project. Udah ikutan Mas? Sudah. Follow? Oh, udah. Alhamdulillah. Jangan lupa di-share loh Mas. Oke, tenang aja. Oke, itu saja. Itu ya Mas ya. Iya. Oke. Sedikit kata-kata untuk hari ini. Tetap jaga kebersihan, hilangkan persepsi negatif, dan tumbuhkan persepsi positif. Kurang lebih demikian kami selaku sama nih kawan-kawan dari Solo Project ya kayak gitu. Sama Solo Project lah. Mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata dari kami yang menyinggung ataupun perasaan kalian menyinggung perasaan kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi apa ya Mas? Kemarin apa tadi? Saya lupa Mas. Kurangnya punya kita, Ya. lebihnya punya Allah Subhanahu wa taala ya kan. Tepat. Salaman dulu Mas. Terima kasih. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Sehat selalu. Next time.